Sejarah Nusantara mencatat banyak kisah heroik dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan tanah airnya. Di antara nama-nama besar itu, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa ke-16, adalah salah satu pahlawan yang tak terlupakan. Ia dikenal sebagai ayam jantan dari timur, simbol perlawanan rakyat Makassar terhadap penjajahan Belanda. Kisahnya penuh dengan perjuangan, strategi, dan keberanian yang menginspirasi generasi berikutnya. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya. Sebagai pemimpin yang cerdas dan berwawasan luas, ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang panglima perang yang ditakuti lawan. Ia melawan segala bentuk penindasan, menjaga martabat bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negerinya. Dalam kisah ini, perjalanan Sultan Hasanuddin akan diceritakan secara mendalam, mulai dari masa mudanya, perjuangannya melawan Belanda, hingga warisannya yang terus dikenang hingga kini. Cerita ini tidak hanya menggambarkan seorang tokoh besar, tetapi juga semangat juang yang tak pernah padam dari rakyat Indonesia. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1629 di Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan. Ia diberi nama asli I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan tangguh, dengan minat besar pada sejarah dan strategi militer. Lingkungan kerajaan yang dinamis membentuk kepribadiannya sebagai seorang pemimpin. Sang Sultan merupakan anak dari Sultan Malikus Said, Raja Gowa ke-15. Sejak usia muda, Hasanuddin sudah menunjukkan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Ia sering mendampingi ayahnya dalam berbagai pertemuan penting dan mempelajari bagaimana diplomasi serta strategi perang dilakukan. Saat usianya menginjak remaja, Hasanuddin mulai memimpin pasukan kecil dalam latihan militer. Ia mempelajari seni perang dari para panglima kerajaan. Berkat ketekunannya, ia dikenal sebagai pemuda yang cakap dalam berstrategi dan selalu siap menghadapi tantangan. Pada tahun 1653, Sultan Hasanuddin naik tahta menggantikan ayahnya. Di usianya yang baru 24 tahun, ia memikul tanggung jawab besar sebagai Raja Gowa. Kerajaan Gowa saat itu adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara, dengan pengaruh yang meluas hingga ke Maluku dan Nusa Tenggara. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah meningkatnya ancaman dari Verenigde de Oostindische Compagnie, VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut, sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan Gowa yang mendukung perdagangan bebas. Sultan Hasanuddin segera menyadari bahwa VOC adalah ancaman serius bagi kedaulatan kerajaannya. Ia pun memutuskan untuk melawan monopoli yang dilakukan VOC. Sebagai seorang pemimpin yang tegas, ia tidak gentar menghadapi kekuatan besar penjajah. Perang antara Gowa dan VOC dimulai pada tahun 1660, ketika Belanda, yang dipimpin oleh Cornelis Spilman, mencoba menyerang benteng Gowa. Sultan Hasanuddin memimpin langsung pasukannya dalam pertempuran tersebut. Dengan taktik yang cerdas, pasukan Gowa berhasil menggagalkan serangan itu. Namun, VOC tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali menyerang dengan pasukan yang lebih besar dan persenjataan yang lebih lengkap. Meskipun demikian, Sultan Hasanuddin terus memberikan perlawanan sengit, membuktikan dirinya sebagai seorang panglima perang yang tangguh. Perang Makassar berlangsung sengit selama beberapa tahun.
Pasukan Gowa berhasil memberikan pukulan besar terhadap VOC, tetapi mereka juga menghadapi kesulitan karena kekuatan Belanda yang terus bertambah. Sultan Hasanuddin tidak pernah mundur, meski keadaan semakin sulit. Pada tahun 1666, VOC membawa pasukan besar dari Batavia untuk melancarkan serangan habis-habisan ke kerajaan Gowa. Armada mereka dipimpin oleh Cornelis Spilman, seorang komandan yang terkenal licik dan kejam. Kali ini, VOC juga menghasut kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Gowa untuk bergabung dalam persekutuan melawan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dengan sigap mempersiapkan pasukannya. Ia memobilisasi seluruh kekuatan kerajaan, termasuk membangun benteng pertahanan yang lebih kokoh di Somba Opu. Selain itu, ia juga mengadakan pertemuan dengan para panglima perang dan rakyatnya, mengobarkan semangat juang mereka untuk melawan penjajah. Perang kembali berkobar dengan dahsyat. Pertempuran di laut dan darat berlangsung tanpa henti. Pasukan Sultan Hasanuddin, meskipun kalah jumlah, berjuang dengan gigih. Mereka menggunakan taktik gerilya untuk melemahkan kekuatan VOC. Hasanuddin sendiri sering turun langsung ke medan perang, memberikan contoh keberanian bagi para prajuritnya. Salah satu pertempuran terbesar terjadi di benteng Somba Opu, simbol kekuatan kerajaan Gowa. VOC mengepung benteng tersebut dengan pasukan yang jauh lebih besar dan persenjataan modern. Namun, pasukan Gowa yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin bertahan dengan heroik, menolak menyerah meski persediaan makanan dan senjata semakin menipis. Untuk melemahkan Gowa, VOC menggunakan strategi politik dengan memecah belah kekuatan kerajaan. Mereka memanfaatkan perselisihan internal antara bangsawan-bangsawan Gowa. Selain itu, VOC berhasil membujuk kerajaan Bon, yang sebelumnya bermusuhan dengan Gowa, untuk bergabung dengan mereka. Dengan gabungan kekuatan VOC dan sekutu-sekutunya, pengepungan benteng Somba Opu semakin intens. Sultan Hasanuddin, meski menyadari situasi yang sulit, tetap menolak menyerah. Ia mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan benteng terakhir kerajaannya. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun bertempur tanpa henti, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1669. Perjanjian ini sangat merugikan kerajaan Gowa, karena VOC berhasil memonopoli perdagangan dan mengambil alih sebagian besar wilayah Gowa. Meski terpaksa menandatangani perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin tetap dihormati oleh rakyatnya. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan, seorang pemimpin yang tidak pernah menyerah meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah menyerahkan tahta, Sultan Hasanuddin hidup dalam pengasingan di desanya. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang, namun tetap memantau keadaan rakyatnya. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1670, Sultan Hasanuddin dikenang sebagai seorang pahlawan yang gigih memperjuangkan kedaulatan bangsanya. Warisan Sultan Hasanuddin terus hidup hingga kini. Nama dan kisahnya diabadikan dalam berbagai bentuk, mulai dari nama jalan, universitas, hingga gelar pahlawan nasional. Ia menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia untuk terus melawan penindasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Perlawanan Sultan Hasanuddin juga mengajarkan pentingnya persatuan dan strategi dalam menghadapi ancaman. Meskipun kalah dalam perang, semangatnya yang pantang menyerah memberikan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Kisah Sultan Hasanuddin bukan hanya tentang peperangan,
tetapi juga tentang cinta terhadap tanah air. Ia rela mengorbankan segalanya demi melindungi kedaulatan rakyatnya. Dengan semangat yang sama, perjuangan rakyat Indonesia terus berlanjut hingga mencapai kemerdekaan. Sultan Hasanuddin juga meninggalkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Ia percaya bahwa kedaulatan adalah hak yang tidak boleh dikompromikan. Oleh karena itu, ia selalu mengutamakan martabat rakyatnya di atas segalanya. Bahkan ketika harus menghadapi ancaman yang lebih besar dari VOC dan sekutu-sekutunya. Sebagai pemimpin, Sultan Hasanuddin memiliki visi besar tentang Nusantara yang mandiri. Ia mendambakan sebuah negeri di mana rakyatnya bisa hidup makmur tanpa campur tangan penjajah. Inilah yang menjadi salah satu alasan ia menolak keras monopoli perdagangan VOC, yang hanya menguntungkan penjajah dan merugikan rakyatnya. Sikapnya yang tegas ini membuat Sultan Hasanuddin dihormati tidak hanya oleh rakyat Gowa, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Ia menjadi simbol perlawanan yang menyatukan semangat anti-penjajahan di wilayah timur Indonesia. Sebuah warisan yang bertahan hingga hari ini. Dalam kehidupan pribadinya, Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Meskipun ia adalah seorang raja, ia sering berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Hal ini membuatnya dicintai oleh rakyat dari berbagai kalangan. Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan diplomasi. Meskipun ia tidak mempercayai VOC, ia tetap mencoba bernegosiasi dengan mereka untuk mencari solusi damai sebelum akhirnya memilih jalan perang ketika diplomasi gagal. Kebijaksanaan ini juga terlihat dalam cara ia memperlakukan kerajaan-kerajaan tetangga. Sultan Hasanuddin selalu berusaha membangun hubungan yang baik dengan mereka, meskipun pada akhirnya beberapa di antaranya bergabung dengan VOC. Ia tetap menjaga martabat dan integritas sebagai seorang pemimpin. Setelah perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin menyadari bahwa perjuangan melawan VOC tidak dapat diselesaikan dalam satu generasi. Ia mengajarkan kepada rakyatnya untuk tetap menjaga semangat perlawanan dan meneruskan perjuangan demi kebebasan. Semangat ini kemudian mengilhami perjuangan rakyat Sulawesi di masa-masa berikutnya. Warisan Sultan Hasanuddin terlihat jelas dalam budaya dan tradisi masyarakat Makassar. Semangat juangnya tercermin dalam berbagai bentuk seni, seperti tari perang dan musik tradisional. Selain itu, cerita tentang keberaniannya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan pentingnya mempertahankan kedaulatan. Sultan Hasanuddin juga menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan. Universitas Hasanuddin di Makassar, salah satu universitas terbesar di Indonesia, diberi nama untuk menghormati jasanya. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam membangun identitas dan semangat bangsa Indonesia. Meskipun telah berlalu berabad-abad, nama Sultan Hasanuddin tetap abadi dalam sejarah. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan rakyatnya dengan segala daya dan upaya. Sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin menunjukkan bahwa keberanian dan tekad yang kuat dapat melawan kekuatan penjajah. Bahkan ketika keadaan tidak menguntungkan, ia adalah contoh nyata dari semangat juang yang tidak pernah padam. Dengan perjuangan yang ia lakukan, Sultan Hasanuddin telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Ia membuktikan bahwa meskipun kalah dalam pertempuran fisik,
nilai-nilai yang ia perjuangkan akan terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Kisah Sultan Hasanuddin juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya persatuan. Salah satu kelemahan yang dimanfaatkan VOC adalah perselisihan antar kerajaan di Nusantara. Sultan Hasanuddin selalu menekankan pentingnya bekerja sama untuk melawan penjajah, sebuah pesan yang relevan hingga kini. Selain itu, ia mengajarkan bahwa keberanian harus diiringi dengan strategi. Sultan Hasanuddin adalah seorang pemimpin yang cerdas, yang selalu memikirkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi musuh. Ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga pemikiran yang matang. Warisan semangat juang Sultan Hasanuddin terus menginspirasi perjuangan rakyat Indonesia dalam berbagai bentuk, baik melawan penjajahan langsung maupun melawan bentuk-bentuk penindasan modern. Ia adalah lambang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta tanah air. Kisah Sultan Hasanuddin juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya persatuan. Salah satu kelemahan yang dimanfaatkan VOC adalah perselisihan antar kerajaan di Nusantara. Sultan Hasanuddin selalu menekankan pentingnya bekerja sama untuk melawan penjajah, sebuah pesan yang relevan hingga kini. Selain itu, ia mengajarkan bahwa keberanian harus diiringi dengan strategi. Sultan Hasanuddin adalah seorang pemimpin yang cerdas, yang selalu memikirkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi musuh. Ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga pemikiran yang matang. Warisan semangat juang Sultan Hasanuddin terus menginspirasi perjuangan rakyat Indonesia dalam berbagai bentuk, baik melawan penjajahan langsung maupun melawan bentuk-bentuk penindasan modern. Ia adalah lambang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta tanah air. Hingga hari ini, Sultan Hasanuddin tetap menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai institusi dan tradisi, serta terus hidup dalam hati rakyat Indonesia sebagai simbol perjuangan melawan penjajahan. Dalam ingatan kolektif bangsa, Sultan Hasanuddin adalah ayam jantan dari timur, yang menginspirasi keberanian dan semangat juang rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk penindasan, baik di masa lalu maupun di masa kini. Melalui perjuangannya, ia telah menorehkan nama yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah Nusantara. Sultan Hasanuddin bukan hanya seorang raja, tetapi juga pahlawan yang memperjuangkan martabat dan kedaulatan bangsanya dengan seluruh jiwa dan raganya. Kisah hidup Sultan Hasanuddin adalah cerminan dari perjuangan tanpa henti untuk mempertahankan martabat dan kebebasan. Ia mengajarkan bahwa perjuangan melawan penindasan tidak selalu tentang kemenangan fisik, tetapi tentang mempertahankan nilai-nilai yang benar dan keadilan. Sebagai pahlawan nasional Indonesia, Sultan Hasanuddin telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia menjadi simbol keberanian, semangat juang, dan cinta tanah air yang harus terus dihidupkan oleh generasi penerus. Melalui kisahnya, kita belajar bahwa semangat perjuangan tidak boleh padam, bahkan di tengah tantangan terbesar. Sultan Hasanuddin adalah inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, dan mencintai tanah air dengan sepenuh hati.